Selamat pagi, hari ini hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023. Kami dari Awal Laptop akan melakukan pengetesan ke panel PLTS Auto Backup. Ini pesanan dari saudara Ahmad Maulana di Lampung. Ini video lanjutan, video yang kedua. Tadi kita sudah lakukan tes load atau tes beban. Untuk video yang kedua ini kita akan melakukan tes secara fungsi dari panel PLTS Auto Backup 3000 watt ini. Oke. Nah, ini di bagian depan, kita lihat dulu di bagian depan ada beberapa instrumen ya. Yang sebelah kiri ini indikator input PLN, indikator output atau output inverter ya, atau input PLTS. Kemudian ini ada wattmeter, baterai capacity untuk kapasitas baterai kita. Saat ini kapasitas baterai kita 87%, yang sudah diberi input baterai ya. Kemudian di bawah ini ada switch selector. Ke kiri auto, tengah PLTS, ke kanan PLN. Oke, kita lihat di bagian dalam. Di bagian dalam ada inverternya sendiri di sana, MPPT. Kemudian di bawah sini ada beberapa terminal, kita lihat dulu. Nah, yang paling kiri ini ada dua terminal, input dan output. Input ini adalah input dari PLN 220 volt atau sumber yang lain. Artinya ini sumber kedua ya. Kemudian output ini output 220 volt dari panel ini. Nanti output itulah yang dihubungkan ke beban atau instalasi listrik rumah. Kemudian di sebelah kanan ada dua terminal juga. Yang kiri ini adalah terminal baterai, plus di kiri, minus di kanan, tidak boleh terbalik ya. Inputnya 48 volt, baterai 48 volt, plus di kiri, minus di kanan, tidak boleh terbalik. Kemudian di sebelah kanan, paling kanan adalah terminal untuk panel surya, input dari panel surya. Kiri plus atau positif, kanan negatif atau minus. Nah, di tengah itu adalah untuk groundingnya. Oke, kemudian di atasnya sini ada beberapa MCB. Paling kiri ini adalah MCB untuk output. Kemudian di sebelahnya ada MCB baterai. MCB baterai untuk ini untuk panel surya atau untuk MPPT. Ini untuk menyalakan MPPT-nya. Lalu ada soft start ya, yang warna biru di tengah kecil ini soft start. Kemudian yang paling kanan adalah MCB untuk PV atau panel surya, ini untuk arrestor untuk grounding panel surya, dan ini adalah VA protector dan dilengkapi juga dengan WiFi. Oke, untuk menyalakan panel ini, yang pertama adalah kita nyalakan untuk soft startnya dulu. Di sini jadi urutannya nanti soft start dulu, MCB baterai untuk inverter, lalu MCB baterai untuk panel surya atau untuk MPPT, MCB PV, baru MCB output. Oke, kita nyalakan dulu MCB soft start, kita naikkan. Nah, setelah MCB soft start naik, kita tunggu 5-10 detik, lalu kemudian diikuti dengan MCB baterai. Oke, MCB soft start boleh diturunkan kembali seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini, nanti kemudian baru dinyalakan untuk MCB MPPT. MCB MPPT di sini bisa dinyalakan seperti ini. Nah, ini untuk menyalakan MPPT untuk charging dari panel suryanya. Itu ya. Nah, setelah itu kita lihat di inverter. Nah, inverter di sini ada dua indikator ya, yang bawah ini. Lihat yang kiri mati, artinya inverter berjalan atau sudah berjalan. Lihat di atas ini sudah menyala, ini sudah berjalan atau inverter sudah menyala. Kita lihat kapasitas baterai kita, tegangannya adalah 51 volt ya saat ini, 51 volt atau sekitar 90%. Lalu pada VA protector kita lihat di sini tegangan outputnya adalah 222 volt. Ini adalah tegangan output dari inverter. Oke. Setelah itu kita naikkan MCB output. MCB output ada di sini. Setelah MCB output dinaikkan, maka di sini akan menyala. Ini untuk modul WiFi-nya. Nanti akan muncul tegangan, arus,
daya terpakai dan total daya terpakai ya di sini. Kemudian untuk output ini kami sudah menggunakan output ke kipas ya. Jadi bebannya saat ini untuk ngetes ini kami menggunakan kipas sebagai bebannya. Nah, kita lihat di bagian depan, bagian wattmeter. Indikator PLTS sudah menyala. Indikator PLTS sudah menyala. Kemudian kita lihat di wattmeter paling atas ini adalah tegangan outputnya 220 volt. Nah, lalu di bawah ini adalah beban ya, yang warna kuning ini adalah beban saat ini berjalan adalah kipas. Nah, ini kita menggunakan kipas sebagai bebannya 50 watt ya. Kemudian 26 ini adalah suhu di dalam panel. Kemudian ini adalah arus, ini adalah timer ini hanya berjalan jika ada beban. Lalu ini ada power factor atau total konsumsi daya. Nah, ini kipas sudah menyala. Oke, sekarang kita tes secara fungsi. Kita berikan input dulu dari PLN. Saat ini belum ada input dari PLN ya. Kita berikan input PLN. Oke, input PLN sudah menyala. Nah, outputnya tetap menggunakan PLTS ya. 218 itu adalah output dari PLTS. Switch berada di posisi auto. Untuk auto ini prioritasnya adalah PLTS. Jadi nanti PLN hanya standby untuk menggantikan apabila baterai berkurang. Oke, nanti apabila baterai berkurang di bawah 80%, di bawah 50% ya, masih di bawah 50% atau kisaran 48 volt nanti, nah, kita turunkan kapasitas baterainya ya. Kita turunkan kapasitas baterainya. Jadi nanti ketika baterai kapasitasnya berkurang sampai di bawah 50% atau sekitar 48 volt, di bawah 48 volt, maka inverter akan dimatikan. Inverter tetap standby menyala, tetapi output berpindah menggunakan PLN. Jadi si inverter akan membackup apabila listrik PLN padam. Oke, kita turunkan kapasitas baterainya. Saat ini masih sekitar 90%, kita turunkan. Di bawah 48 volt maka akan berpindah. Nah, sekarang outputnya 223 ini adalah output dari PLN ya. Kita lihat di sini, LED merah di sini menyala, itu artinya kita sedang menggunakan output dari PLN. Jadi ketika kapasitas baterai berkurang di bawah 50%, kita lihat di depan, nah, kurang lebih 50%, maka output akan berpindah menggunakan PLN dan PLTS akan standby. Inverter akan standby. Apabila sewaktu-waktu listrik PLN padam, maka PLTS akan otomatis membackup. Kita coba kita padamkan listrik dari PLN. Nah, listrik PLN padam, otomatis PLTS membackup ya. Beban tetap menyala tanpa ada kendala. Oke, nanti apabila listrik PLN padam seperti ini, kemudian kita menggunakan PLTS ya, kapasitas baterai berkurang sampai di bawah 30% atau kurang lebih 45 volt, kita turunkan kapasitas baterainya, maka inverter akan dimatikan juga. Kita turunkan. Di bawah 45 volt listrik dari inverter dimatikan, output juga mati karena ini tidak ada sumber lain ya. Nah, ini difungsikan seperti ini agar baterai tetap awet ya, jadi baterai tidak terkuras habis, jadi lifetime-nya bisa lama. Kemudian nanti apabila sudah charging, sudah charging, baterai kapasitasnya bertambah di atas 47 volt akan dinyalakan kembali. 47 volt, inverter akan menyala kembali ya. Ini kita asumsikan belum ada listrik PLN ya, jadi ini masih menggunakan PLTS saja.
Nah, nanti ketika baterai belum penuh atau masih di bawah 50%, ya, sekitar 50%, maka nanti ketika listrik PLN menyala kembali, output akan berpindah menggunakan PLN lagi. Kita coba, kita nyalakan listrik PLN. Nah, kita lihat di bagian dalam, ya, LED merah di sini menyala, artinya sekarang kita menggunakan listrik dari PLN. Oke, nanti ketika baterai sudah terisi sampai di atas 80%, maka otomatis output akan berpindah menggunakan inverter kembali atau VLTS. Kita coba, kita naikkan kapasitas baterai kita sampai di atas 80%. Ya, sudah di atas 80%, listrik kembali di backup oleh VLTS, ya. Jadi ini menggunakan VLTS, kita lihat di bagian dalam. Nah, LED merah di sana sudah mati, artinya sekarang kita menggunakan VLTS. Di dalam kondisi seperti ini kita bisa switch secara manual, misalnya akan menggunakan PLN outputnya. Kita switch secara manual seperti ini. Nah, sekarang otomatis output akan berpindah PLN, ya. Kita lihat di sini. LED merah menyala, artinya sekarang menggunakan PLN. Nah, untuk switch PLN ini atau mode backup, ya, artinya inverter standby, output terus menerus menggunakan PLN. Nanti sewaktu-waktu listrik PLN padam, maka inverter akan membackup. Kita coba, kita padamkan listrik PLN. Nah, listrik PLN padam, otomatis inverter membackup dan beban tetap menyala. Ketika listrik PLN menyala lagi, nanti akan kembali menggunakan PLN. Ya, ini juga bisa digunakan untuk manual menggunakan PLTS secara terus menerus seperti ini. Nah, ini kebalikannya, artinya PLTS terus menerus dan PLN akan membackup apabila baterai sudah habis, ya. Habis artinya di bawah 30%. Kalau di auto tadi kan 50% berpindah ke PLN, untuk PLTS ini akan berpindah ke PLN sampai baterai habis atau di bawah 30%. Oke, untuk pengetesannya sampai di sini, ya. Jadi kami pastikan sebelum dilakukan pengiriman semuanya dalam keadaan normal, inverter normal, perpindahan auto, PLN, PLTS semuanya normal. Kemudian box panel juga dalam keadaan baik, ya, tidak ada penyok atau rusak. Jadi kami pastikan semuanya dalam keadaan baik dan siap untuk dilakukan pengiriman kepada saudara Ahmad Maulana di Lampung. Oke, untuk kontesannya sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.